Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 16 Maret 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook dari bursa dunia. Jadi bursa dunia ini terguncang pada perdagangan Rabu oleh kekhawatiran terbaru dari sektor perbankan yang disumbangkan oleh Credit Suisse setelah investor terbesarnya menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi menyuntikkan dana ke dalam bank dan meningkatkan kepemilikan saham di atas 10%. Nah, berita ini sontak membuat saham Credit Suisse tumbang 24,2% ke titik terendah mereka sepanjang sejarah. Namun demikian, ketiga indeks saham Amerika Serikat berhasil bangkit dari titik terendah mereka dengan penutupan kurang dari 1%. Nasdaq malah ini menguat tipis 0,05% setelah Swiss National Bank ini mengumumkan dukungan penuh kepada Credit Suisse. Nah, guncangan pada sektor perbankan belakangan ini memunculkan 50% harapan market bahwa Federal Reserve ini tidak akan menaikkan suku bunga sama sekali pada FOMC meeting 21 hingga 22 Maret mendatang. Nah, lebih lanjut lagi, data inflasi di tingkat produsen atau PPI Amerika Serikat untuk bulan Februari ternyata mampu terkontraksi di luar perkiraan ke level minus 0,1%. Sementara retail sales untuk bulan Februari juga melandai lebih besar dari perkiraan menjadi minus 0,4%. Hari ini akan dipantau data penting lainnya dari Amerika Serikat yaitu Building Permits untuk bulan Februari, Initial Jobless Claims, dan Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk bulan Maret untuk memantau tanda-tanda resesi berikutnya. Adapun dari benua Eropa, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh ECB di mana konsensus masih mengatakan adanya kenaikan 50 basis point. Kemudian dari domestik sendiri ini IHSG diseret kembali ke teritori negatif pada sesi kedua perdagangan Rabu walaupun sempat menjajal ke atas resisten 6.700 sehingga tergelincir 13,68 poin atau turun 0,21% ke level 668,14. Namun net foreign buy kemarin berhasil terjaring sebesar 1,31 triliun rupiah. Kemudian ada data dari Trade Balance Indonesia untuk bulan Februari yang kembali membukukan surplus sebesar 5,48 miliar USD, cukup signifikan di atas ekspektasi yaitu 3,27 miliar USD. Ada dari Cina, ekonominya ini mulai bangkit terbukti dari laporan China Industrial Output untuk bulan Januari hingga Februari yang naik 2,4% secara year on year atau lebih tinggi dari 1,3% pada Desember. Kemudian retail trade untuk periode Januari hingga Februari juga ekspansi 3,5% secara year on year. Kemudian untuk hari ini pelaku pasar Indonesia akan memantau lekat-lekat keputusan RDGBI yang akan menentukan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate yang diperkirakan akan tetap berada di tingkat 5,75%. Kami pun memperkirakan bottom IHSG sudah dekat, apalagi volatilitas perdagangan kemarin ternyata memunculkan candle serupa yaitu inverted hammer atau menandakan bullish reversal. Nah, tepat pada saat RSI juga telah memasuki wilayah oversold, antisipasi technical rebound dengan strategi beli bertahap pada saham-saham blue chips yang telah menyentuh level supportnya. Untuk most active stocks kemarin itu ada BMRI, BBCA, BBRI, BBNI, dan Goto. Selanjutnya ada MDKA, Telkom, SMGR, ICI, dan Boga. Untuk foreign sendiri transaksinya kemarin net buy sebesar 1,31 triliun, di mana kalau misalnya kita lihat untuk top foreign buy-nya ini ada Bumi, MDKA, MRT, ERA, dan INTP. Sementara top foreign sell ada BBCA, BBRI, ICI, BMRI, dan BBNI. Kemudian kita lanjut untuk company news. Hari ini ada Doit, PT Delta Dunia Makmur Tbk, di mana tahun lalu ini meraup laba bersih sebesar 28,63 juta USD atau melambung 10.108% secara year on year. Pendapatan juga melesat 70% menjadi 1,55 miliar USD. Hal ini juga membuat beban pokok pendapatan bengkak 74% menjadi 1,34 miliar USD. Sementara laba kotornya ini surplus 51%.
Kemudian yang kedua ada dari TRIN, PT Perintis Trinity Property Tbk yang berencana menggelar buyback dengan menyiapkan dana maksimalnya yaitu 30 miliar rupiah. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan sesuai ketentuan. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Buyback akan dilakukan secara bertahap dalam periode 3 bulan terhitung sejak tanggal 15 Maret hingga 15 Juni 2023. Kemudian ada dari Pewon atau PT Pakuwon Jati Tbk yang mengumumkan telah membeli Hotel Four Points Kuta Bali senilai 165 miliar rupiah dari PT Umah Benesari pada tanggal 10 Maret 2023. Perseroan mengungkapkan bahwa pembelian menggunakan kas perusahaan sebagai bentuk pengembangan usaha. Adapun tujuan akuisisi ini guna menangkap peluang baru di luar Jakarta dan Surabaya. Kemudian untuk domestic and global news, kita lihat dulu dari yang pertama ini mengenai ada dari International Development Finance Corporation Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan pembiayaan pada sejumlah proyek pembangkit energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, CEO dari IDFC ini mengatakan dirinya telah bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintah, swasta hingga rekanan lembaga keuangan untuk berdiskusi mengenai potensi pembiayaan di sektor pembangkit bersih Indonesia mendatang. Nah, kemudian pihak dari IDFC pun mengatakan sejumlah pelaku usaha dalam negeri tertarik untuk mendapat dukungan pembiayaan dari IDFC berkaitan dengan percepatan proyek pembangkit EBT tersebut. Nah, kemudian kita lanjut untuk globalnya sendiri mengenai regulator Swiss yang menjanjikan bantuan likuiditas kepada Credit Suisse dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Bank Sentral setelah saham pemberi pinjaman utama Swiss ini anjlok sebesar 30% di hari Rabu. Nah, regulator keuangan Swiss, FINMA, dan Bank Sentral negara tersebut berusaha meredakan kekhawatiran investor terhadap Credit Suisse dan dengan mengatakan bahwa Credit Suisse ini memenuhi persyaratan modal dan likuiditas yang dibebankan kepada bank-bank secara sistemik. Nah, kemudian juga kita tahu pihak mereka pun mengatakan bahwa bank tersebut dapat mengakses likuiditas dari bank sentral jika diperlukan. Nah, pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah dan setidaknya satu bank besar menekan Swiss untuk bertindak karena pemberi pinjaman terjebak dalam krisis kepercayaan setelah runtuhnya Silicon Valley Bank di minggu lalu. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari Kamis ini kita menunggu data dari domestik sendiri mengenai suku bunga dari Bank Indonesia. Kemudian sisanya ada dari US mengenai Initial Jobless Claims, Continuing Claims, Housing Starts. Kemudian kita lanjut untuk Corporate Calendar. Hari ini hanya ada RUPS dari emiten BBCA, BBTN, dan RMKE. Untuk daily technical, IHSG kami proyeksikan konsolidasi atau mengantisipasi technical rebound. Kemudian RSI-nya oversold, support terdekat di 6.600, resisten terdekat di kisaran 6.700 hingga 6.710. Advice perdagangan hari ini hold atau speculative buy. Rekomendasi yang pertama ini ada Java, rekomendasi kami speculative buy, di mana target terdekatnya di 1205. Kemudian stop loss di 1145. Adapun overview-nya ini sudah sampai di target bottom dari pola triangle-nya, sedang menguji resisten midterm dan RSI-nya ini sudah oversold. Yang kedua ada Buka, rekomendasi kami hari ini speculative buy, overview, sedang menguji support lower level previous low-nya, kemudian candle berbentuk inverted hammer dengan RSI ini dekat wilayah oversold. Adapun target terdekat di 270 dan stop loss di 240. Kemudian di Unilever, rekomendasi kami hari ini speculative buy, overview-nya menguji support midterm dan target bottom dari pattern, kemudian RSI positive divergence. Target terdekatnya di kisaran 4250 hingga 4260. Adapun stop loss di 4040. Kemudian ada INTP, rekomendasi kami hari ini speculative buy dengan target terdekat di kisaran 10.650 hingga 10.700. Overview-nya ini menguji support midterm, RSI dekat wilayah oversold dan limited downside potential.
dengan stop loss di kisaran 9.900. Kemudian ada BBCA, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, overview menguji support midterm, target terdekat di kisaran 8.600 hingga 8.650 dan stop lossnya di 8.300. Oke, sekian paparan hari ini, terima kasih.